masalah internal partai tidak ada masalah. Ada mekanisme internal partai sesuai dengan ADRT untuk menyelesaikan masalah-masalah internal partai. Persoalannya karena ada elemen kekuasaan yang melakukan intervensi dan mencoba mengambil alih kepemimpinan yang sah dari Partai Demokrat secara paksa melalui kekuasaan dan uang. Nah, makanya kita tanyakan kepada Pak Jokowi. Kalau kepada Pak Jokowi suratnya sangat sopan untuk bertanya, apa benar Pak Muldoko itu mendapat restu dari Pak Jokowi untuk melakukan pengambil alihan kepemimpinan di Partai Demokrat. Kayak dagelan aja gitu lah. Kayak lucu-lucuan gitu. Muldoko mau kudeta lah. Kudeta apa nih di kudeta? Benang merah Pilkada 2024 dan serangan Demokrat ke istana lewat isu kudeta. Meski telah ditegaskan oleh Muldoko bahwa dirinya tidak bermaksud mengambil alih Demokrat, geng Cikias tetap menuntut Presiden memberi klarifikasi. Isu para menteri termasuk Presiden memberi restu juga telah dibantah tegas oleh Mahfud. Dia menjelaskan kalau isu itu sangat aneh dan tak pernah terpikir di benaknya. Malahan yang kini bersuara lantang adalah ex-petinggi Partai Demokrat termasuk Marzuki Ali. Ironisnya Demokrat tetap kekeh menyalahkan Jokowi atas semua ini. Ternyata ini berhubungan dengan pilkada serentak. Seperti diketahui bersama, pilkada 2022 dihilangkan dan diganti pilkada serentak 2024. Partai koalisi sudah sepakat akan hal ini kecuali PKS dan sejenisnya. Ribut-ribut Demokrat hari ini bisa jadi untuk menggagalkan konstitusi yang mengatur pilkada. Belakangan ada isu revisi undang-undang agar tetap digelar tahun depan. Bahkan PKS menuduh aturan pilkada 2024 untuk menjegal Anies, padahal aturannya dibuat sebelum Anies jadi gubernur, yakni tahun 2016. Demokrat pun tak lupa mengincar gelaran pilkada yang memuluskan ambisi putra mahkota. Dilansir Warta Ekonomi, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis Sudra, Fadli Harahap meyakini isu kudeta berembus ketika karena SBY mulai panik lantaran elektabilitas putra kesayangannya tak kunjung meningkat alias belum moncer di papan survei. Kepanikan SBY karena dukungan terhadap AHY belum menunjukkan kenaikan signifikan, kata Fadli. Analisis politik dari UIN Jakarta itu menilai kepanikan itu terlihat karena SBY menyadari berbagai momentum politik ke depan juga cukup berat. Isu normalisasi pilkada serentak yang tadinya mendapat dukungan mayoritas parpol tiba-tiba berubah arah menjadi pukulan bagi Demokrat karena dinilai menutup jalan bagi AHY untuk membuktikan diri. Momentum pilkada serentak khususnya DKI sebetulnya adalah ajang bagi AHY sebelum melenggang ke Pilpres 2024. Namun momen itu mendapat hadangan sehingga kemungkinan besar pilkada digelar setelah Pilpres 2024, demikian ujarnya. Karenanya Demokrat mulai memainkan strategi lain untuk dapat meraih simpati masyarakat melalui isu intimidasi di internalnya. Fadli menganggap isu ini mengingatkan pola playing victim yang dinilai ampuh untuk merengkuh citra elektoral dari masyarakat. Citra yang ingin dibangun adalah adanya intimidasi dari pihak istana yang ingin memecah belah Partai Demokrat, demikian pungkasnya. Rupanya P pun tidak belajar dengan kekalahan anaknya di Pilkada DKI. Dirinya yang sempat disebut mengeluarkan 100 miliar untuk bendemo Ahok harus berakhir dengan gigit jari. Padahal waktu itu SBY turun langsung mendesak Ahok di penjara dengan jargon lebaran kuda. Kini demi ambisi yang sama agar Agus tak jadi pengangguran politik, dia memainkan cara licik memprovokasi istana. Mungkin harapannya agar AHY diberi posisi di pemerintah, atau kalau tidak ada perubahan undang-undang pilkada dan memberi kesempatan bagi AHY untuk bertarung di 2022. Begitu liciknya cara-cara yang dilakukan sang mantan yang kerap berpura-pura menampilkan wajah melas dan prihatin. Siapa sangka di balik itu semua dirinya memiliki strategi busuk merebut kekuasaan untuk anaknya. Sadar Agus tidak mendapatkan perhatian masyarakat, dia sengaja menekan Jokowi agar menerimanya. Nantinya klarifikasi apapun akan jadi senjata untuk menjatuhkan pemerintah. Saat tak dijawab sudah banyak tuduhan. Karena sejatinya mereka tak takut dikudeta mantan Demokrat, karena SBY sendiri merasa punya logistik luar biasa. Justru kekuasaan yang tak ia punya dan bagaimana caranya merebut dengan menghalalkan segala cara. Tetapi kita yakin Jokowi dan pemerintah telah menyiapkan strategi lain bagi Pak Mantan.
terus merebus katak dalam kuali besar telah mampu membumi hanguskan Rizik beserta FPI-nya. Bukan tak mungkin suatu saat Pak Mantan dan partainya ikut direbus. Meski kata Mahfud MD ini apa yang menimpa FPI sejatinya akibat dari perbuatan buruk mereka selama ini. Tapi juga dibutuhkan sosok pemimpin tegas yang mampu membersihkan kaum perusak. Setelah boneka demonya dilahap, kini giliran para bohir kepanasan. Demokrat yang bersuara lantang saat isu kudeta nyatanya melempem dengan HTI dan FPI yang belakangan terafiliasi dengan teroris. Ini bukti kalau Cikia sangat egois dan hanya memikirkan masa depan keturunannya. Sudah hancur negeri ini dengan banyak warisan mangkrak. Akibat ulah bapaknya yang hobi bikin album, jangan lagi ditambah keprihatinannya dengan menaikkan sang anak menjadi pemimpin. Begitulah kura-kura. Artikel ini ditulis oleh Nia Alif. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani,